Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa macam daripada zakat, zakatun naqd dan apapun yang berkaitan dengan zakatun naqd. Apa itu naqd, Ustaz Fatih? Makna naqd, zakatun naqd apa? Emas dan perak. Begitu pula berkaitan dengan naqd seperti rikas, harta karun, apa satunya lagi? Ma'din, tentang apa itu? Tambang. Barang-barang tambang itu sebenarnya di dalam fikih sudah diatur. Ada namanya ma'dinul zahir sama ma'dinul batin. Di dalam minhaj ada bab khusus, bab yang sangat penting tentang bagaimana cara bertaamul kalau ada orang menemukan tambang. Yang saya pelik itu di antara tambang itu ada garam. Adakah tambang garam? Jadi macam di gunung ada garam, ada kan? Garam gunung, garam gunung, garam bukit. Garam bukit ada kan? Lumbung. Itu macam mana ya cara dapatnya itu? Batu, dia jadi macam kristal. Oh. Kristal. Batu dia ya? Dia macam batu. Cerita sekali kan? Pernah tengok tuan? Katanya banyak dia. yang daripada biasanya pada Pakistan. Hunza. Di Malaysia tak ada. Malaysia tak ada ya? Di Malaysia itu Pakistan. Ya, Gara-gara Orang-orang Gara-gara di warna pink, garam dan pink. Ayo. Saya tengok ada beberapa orang jual garam pink. Itu yang dari bukit itu ya? Iya. Oh gitu. Itu Pakistan. Karena di dalam fikih itu katanya ada milhul jabali sama milhul bahri. Dicakap kan itu milhul jabali. Apa bezanya? Ya, ini hukumnya beza. Katanya kalau ada air terkena milhul jabali, dia tak jadi tohir mutohir lagi. Karena milih ini bukan daripada air. Berbeza dengan milhul bahri. Karena milhul bahri ini asalnya daripada air laut, kemudian apa? Dikeringkan. Jadi dia kalau balik ke air lagi, air itu tetap menjadi tohir mutohir. Cuma saya wallahu a'lam tak pernah tengok apa itu apa? Garam bukit itu. Dan di dalam fikih dipelajari itu ada bab, biasanya disebutkan imam di dalam babul miyah atau di dalam babul ma'din, dalam babul ma'din. Dan ma'din di sini yang dibahas adalah kalau Anda mempunyai tambang emas ataupun perak. Oke, setelah kita mempelajari tentang zakat-zakat emas, perak, masyiyah, sekarang kita akan masuk ke bab zakat baru, yaitu namanya zakatut tijarah. Zakatut tijarah lebih dikenal dengan nama zakat perdagangan. Orang-orang banyak yang mengatakan zakatul mal, zakatul mal. Tetapi zakatul tijarah ini diadakan untuk hal-hal yang tidak terkena zakat, tapi orang itu berdagang di dalamnya. Dibilang apapun yang Anda dagangkan terkena zakat, walaupun itu abu, tahu abu? Abu ya kalau Anda membakar apa? Membakar kayu ada abunya itu, walaupun Anda dagang abu, Anda tetap wajib zakat. Anda dagang arang, Anda wajib zakat. Apapun yang Anda perdagangkan, selama itu perdagangan, maka Anda wajib zakat. Dan kena di garis bawahi, tijarah di sini atau perdagangan di sini, wallahu a'lam, yang saya pahami khusus untuk jual beli saja. Yakni Anda jual, Anda beli, Anda jual, Anda beli, Anda jual, terus macam itu. Anda jual, Anda beli itu terus macam itu. Karena nanti akan ada banyak orang itu mengatakan, Habib kalau rental macam mana? Anda punya kereta banyak, Anda rentalkan. Apakah itu termasuk perdagangan? Wallahu a'lam, yang saya paham, dulu ada sempat perdebatan pasal ini sebenarnya antara guru saya dan Syed Mustafa bin Smith. Dua-duanya guru saya. Guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf mengatakan bahwasanya rental itu tidak termasuk jual beli. Maknanya kalau Anda punya rental, karena rental itu juga
capitalnya besar. Anda macam ini, sekarang ini rumah ini semua rental semua. Apakah tuan rumah wajib zakat? Zakatul tijarah. Yang dizakati apanya? Oh gini, nilai perniagaan. Nilai perniagaan yang diniagakan apa? Servis 800. Masanya saya punya rumah ini 800 ringgit per bulan. Oke, sekarang ada 10 rumah di bawah ini. Ya, ini setiap bulan tuan rumah ini menerima berapa? 8.000 ringgit. 8.000 ringgit. Nanti setiap 1 tahun terima 80.000, sekitar 100.000 ringgit setahun. Apakah dia wajib zakat 100.000 ringgit ini? So, kita tengok. Di dalam tijarah bukan 100.000 ringgitnya itu yang dizakati, bukan. Akan tetapi di dalam tijarah itu semua perdagangan Anda, semua barang dagang Anda yang ada ketika akhir haul. Jadi Anda punya kedai runcit. Kedai runcit Anda ketika akhir haul semuanya di list. Kadang-kadang kan awal Anda jual cuma telur, gula, minyak, ini. Setelah 1 tahun, kedai runcit ini apa? Berubah, bertambah. Lah nanti yang dihitung itu akhirnya saja. Apakah sob tengok? Rental akan dihitung semua rumah ini. Kemudian dia akan keluarkan 2,5. Saya kira tak akan ada orang buat rental kalau macam itu, karena terlampau berat. Hasilnya berapa? Zakatnya berapa? Saya tak tahu satu rumah macam ini berapa tuan kalau nak beli di sini. Harga rumah kalau macam ini nak beli. Hitunglah 100.000. 100.000 dikali 10 berapa? 1 juta. 1 juta 2,5-nya berapa? Hah? 25.000. Orang tak akan nak sewakan macam ini. Setiap tahun dia terima 100.000. Itu untuk keperluan itu, keperluan ini. Mungkin di akhir tahun cuma tersisa 20.000. Zakatnya 25.000. Dia masih rugi berapa? 5.000. Tak akan nak orang macam itu. Orang kalau ada showroom, ada rental kereta, lebih teruk lagi tuh rental kereta. 1 kereta BMW, 1 kereta Bentley, 1 kereta ini, semua di list. Harganya berapa? Terakhirnya 1 juta ringgit. Kenapa dia tak dikeluarkan zakat daripada hubungan 100.000 dia? Contoh kata 10 rumah 8.000, kenapa tak jadi? Tak boleh, karena ketika 100.000 disyaratkan akhirnya itu kena nisab. Di zakat tijarah syaratnya akhirnya kena nisab. Orang belum tentu uang itu terkumpul di dalam akun. Karena bulan ini bayar dapat 8.000. Orang kan, oh saya perlu ini, perlu itu, bayar anak sekolah, bayar ini, dia pakailah 8.000 itu. Sisa 2.000. Dia nak tabung di akun. Bulan depan macam itu lagi. Nanti terakhir terkumpul mungkin 20.000, 25.000 saja. Kemudian kita nak wajibkan dia zakat 20.000. Maknanya setahun itu dia tak untung apa-apa, dia hanya untung boleh hidup saja. Tak ada beza antara dia dan mama. Tak ada beza antara dia dan mama. Mama pun hanya banyak dari mereka gajinya sedikit kan, hanya bekerja untuk hidup saja. Padahal rumahnya banyak kan, dia better saya jual saja di rumah ini, untuk apa saya buat macam ini? Untuk apa? Karena itu wallahu a'lam, yakni saya kira, tapi ada beberapa ibarat di dalam kitab fikih yang mengatakan bahwasanya ijarah atau rental itu dikatakan bai'ul manafi', jual beli manfaat. Tapi wallahu a'lam, ana saksian yakni Abdul Fakir Ali yafham min ibaratil fuqaha bahwasanya ijarah ini tak masuk. Ada beberapa orang memahami bahwasanya ketika para fuqaha mentafsiri tijarah, dia adalah taklibu malin di diri, membalik harta untuk maksud
untung. Dari situ masuklah rental. Tapi wallahu a'lam ini bukan mutlaq takribul mal, akan tetapi taklibul malin khos. Yakni ala wajhin khos, ala wajhin khos. Wa fit tijarati rub'ul usyur. Dan dibilang tijarah ini min afdolil makasib. Min afdolil makasib, dikatakan 99 rezeki yang ada di dunia ini turun ke tijarah. Setelah itu baru dibagi yang lain-lainnya. Tapi cari rizki yang paling afdol adalah Anda berperang dan dapat daripada ghanimah. Itu yang paling afdol. Fakulu minha halalan thayyiban. Wa afdaluha asahmu minal ghanimah. Di antara afdalul makasib asahmu minal ghanimah, faz-zira'ah, fas-sina'ah, fat-tijarah. Setelah sahmu minal ghanimah yang paling afdal kedua az-zira'ah, bertani, bercocok tanam. Setelah itu as-sina'ah, buat apa? Bukan menjual beli loh ya. Jadi kalau jual beli kan saya beli pen ini dari Fauzul, saya jual lagi ke Zaman. Itu namanya jual beli. Sina'ah tak macam ini, saya buat sendiri, homemade, saya baru jual. Itu namanya apa? Sina'ah. Setelah itu baru ad-ijarah. Yang diwajibkan zakat adalah apa? Tijarah. Dan di dalam zakat tijarah itu yang wajib apa? Rubul usyur. Sama apa namanya? Mikdar zakatnya sama dengan zakatun naqd, yaitu rubul usyur. Begitu pula nisabnya sama seperti nisabun naqd, 85 gram atau 200 dirham dikali 2,925 gram. Seperti itu. Oke. Di akhir haul. Jadi kalau Anda bukanya 1 Muharram 1435, maka haulnya tahun depan 1 Muharram 1436. Dari 35 ke 36. 1 tahun penuh, dan tahunnya itu adalah tahun Hijriyah, bukan tahun apa? Masehiyah. Karena tahun Hijriyah ini lebih cepat 10 hari atau 11 hari daripada tahun Masehiyah. Oke. Wa fit tijarati rub'ul usyur. Sudah dibaca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi syekhina fid dharain amin. Amin. Faslun wa fit tijarati rub'ul ushr wa syurutuha sittah. Al-awwal Al-urud. Di dalam tijarah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% daripada jumlah yang ada. Daripada jumlah yang ada di akhir haul setelah di total semua. Namanya apa kalau di lapangan? Namanya jeruk. Indonesia cakapnya tutup buku. Hah? Tutup account. Itu di bank mungkin. Kalau di kedai apa namanya? Setiap akhir tahun dia jumlah semua. Namanya tutup account ya. Di kedai tutup account namanya. 1 tahun itu dibilang setelah tutup account, dia kan tahu kan berapa jumlah barang yang ada di dalam kedai saya ini. Setelah itu, apakah jumlahnya itu setelah ditotal sampai seperti harga 85 gram emas atau 500, sekitar 500-an lah gram perak. Nilai setiap barang. Nilai setiap barang tak akan sampai segitu. Nilai semuanya, bukan hai'ah fardiyah, tapi hai'ah majmu'iyah. Saya punya kedai runcit. Saya kan jual telur, jual minyak, jual gula. Semua saya total, jumlahnya berapa? Apakah setelah saya total semua majmu'ul qimah seperti 85 gram emas? Apa tidak? Bukan kullu fardin, bukan telur 85 gram emas. Gila, itu bukan itu bukan kedai runcit biasa, itu mungkin levelnya Giant pun tak akan macam itu saya kira itu. Kecuali kalau Giant dihitung semuanya, semua Giant satu Malaysia mungkin. Paham ya? Oke.
Yang pertama, syaratnya 6. Yang pertama adalah urut. Yang Anda jual ini adalah barang, bukan uang. Loh, macam mana Habib jual uang? Allah, Anda sekarang tengok money changer itu apa? Money changer yang ada itu apa semuanya itu? Anda jual apa? Uang. Jual uang ini. Betul kan? Loh, di money changer itu ada macam sell, buy. Iya apa tidak? Ada kan? Ada. Memang money changer itu cakapnya saja changer, akan tetapi buyer itu atau seller atau money trader itu bukan changer. Maknanya kalau Anda jual beli uang atau jual beli emas dan perak, Anda tak kena zakat tijarah. Anda kena zakat nagd. Kenapa? Karena emas dan perak ini ada zakatnya di dalam zakatun nagd. Terus ilahnya dulu itu tijaratul fulus ini sangat sedikit untungnya. Karena sedikit untungnya, dia tidak wajib zakat. Karena itu Balkaini mengatakan basyirus soyari fa'an la zakata alaihim. Ibnu Suraj mengatakan basyirus soyari fa'an la zakata alaihim. Beri kabar gembira ke orang-orang yang berjualan money changer itu, mereka tidak wajib zakat. Mereka tak wajib zakat. Kenapa? Karena zaman dulu money changer ini untungnya sangat kecil. Guru saya Syekh Bakudul Mufti tadi mengatakan itu zaman dulu. Zaman sekarang di antara perdagangan yang paling banyak untungnya adalah money changer. Orang kalau nak kaya bikin money changer, bikin bank, wah mudah nak kaya Anda. Benar. Tapi mudah nak masuk neraka itu. Benar. Karena money changer itu ribanya sangat besar. Benar. Orang jualan money changer kalau dia tak hati-hati, nak jadi riba itu sangat mudah. Nak mudah lagi punya kedai emas. Punya kedai emas. Saya kira untuk jadi orang kaya mudah punya kedai emas. Rata-rata di tempat saya itu banyak orang punya kedai emas. Yang kaya-kaya semua punya kedai emas. Tapi kedai emas itu kalau orang tak hati-hati bisa kena riba dia. Bisa kena riba. Anda tengok orang-orang kaya di Malaysia, rata-rata mereka punya apa? Punya bank. Di Indonesia di antara orang yang nomor kaya paling nomor 1 paling kaya punya bank. Bank BCA itu punya bank. Kalau dia tak hati-hati, boleh terkena apa? Riba di situ. Al-urud dunan nagd, yang dia perdagangkan kena barang, bukan apa? Bukan uang. Kalau dia dagang uang, dia tidak wajib zakat. Atau emas dan perak, dia tidak wajib zakat. Yang dia wajib zakat adalah apa? Ketunak. Hah? Ketunak. Ayo. Yang dia wajib zakat hanya zakat nagd, bukan dagangannya itu. Karena itu orang yang jual emas atau money changer tak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak pernah sampai haul. Sekarang dia punya 100.000 ringgit, besok datang uang tukar, dia tukar, tak sampai lagi nisab. Nanti dia beli lagi terus macam ini. Tak pernah sampai nisab. Haulnya itu tak pernah sampai. Nisabnya mungkin sampai, tapi cuma sebulan itu lagi, sebulan hilang lagi terus macam ini. Itu Ibnu Sulaid mengatakan basyirus soyari fa'an la zakata alaihim. Atani niyatut tijarah, dan harus niat untuk berdagang, harus niat untuk berdagang. Yang ketiga iktiranu niyati bit tamalluk. Maknanya ketika Anda itu memiliki barang untuk dagang, yang namanya berdagang kan harus ada kapitalnya kan. Saya nak jual kedai runcit. Saya nak usaha kedai runcit. Kedai runcit kan bukan cuma Anda punya tempat saja. Anda kenapa? Beli borong dulu, beli minyak, beli telur, beli ini. Ketika Anda membeli barang awal itu, harus niat untuk apa? Tijarah. Saya kira itu tuh pasti ada. Yakni orang kalau nak kedai runcit, dia pasti niat lah.
Problemnya apa? Kadangkala dari awal, tengok ya, dia ini sudah mempunyai uang. Saya punya uang 100.000 ringgit. Saya nak buka kedai apa? Saya nak buka kedai runcit. Rp100.000 ini yang dia nak buat beli kedai runcit baru terlaksana untuk beli, untuk buka kedai setelah 6 bulan. Jadi Rp100.000 ini sudah ada di akunnya sejak bila? Hah? Sejak 6 bulan. 6 bulan setelahnya baru dia beli untuk kedai runcit. Haulnya ia beni ala haulin naget. Tak mulai dari awal lagi. Jadi setelah dia buka kedai runcit 6 bulan haulnya ada, Anda kena tutup akun. Jadi bermula dengan niat tijarah ini. Bermula dengan niat tijarah kalau dia mempunyai modal sudah sampai nisab. Sudah sampai nisab. Ini kena di garis bawahi. Siap ya, saya tengok sini. Coba tengok. Wa idza malakahu binaqdi nisabin fahauluhu min hayni milkin nakat. Tengok. Kalau dia memiliki barang-barang untuk berdagang itu dari modal kapitalnya itu sudah sampai nisab, maka dihitung haulnya itu bukan dari dia beli barang, tapi dari dia memiliki modal ini. Ini kena digarisbawahi. Audunahu au bi ardi kunyahin, atau berapa modal Anda? 10.000 ringgit, masih kurang, tak sampai nisab. Atau dia macam mana ya? Dia punya ardu kunyah. Saya dari dulu memang sudah simpan, nanti bisa di rumah itu ada 1 tan beras, ada 1.000 liter minyak. Saya telur ayam saya simpan dari 60 tahun yang lalu, masih ada, masih bagus. Akhirnya barang-barang yang ada di rumah itu daripada tak terpakai dia buat kedai. Kalau itu mula daripada dia buka lagi. Tak famina syira. Famina syira ini bukan dia jual, tapi dia beli. Sobat. Maksudnya dia store lah, dia storekan dulu. Dia beli, dia store. Proses jual beli belum lagi. Jadi macam ini. Tak membeli. Storage tu, maksudnya storage. Jadi Tuan Muhammad Nur ya. Tuan Muhammad Nur ini nak buka kedai runcit. Iya. Terus supermarket. Nak buat supermarket. Tapi memang dari dulu Tuan Muhammad Nur ini macam apa ya? Diwarisi oleh orang tua banyak sekali barang. Banyak sekali barang, bukan uang. Kalau uang sudah jelas, kalau dia nak beli uangnya itu sampai nisab, dimulai daripada dia memiliki uang, bukan dia beli. Sekarang Tuan Muhammad Nur ini diwarisi oleh orang tua barang-barang yang banyak. Dulu orang tua mungkin nak buat supermarket tapi tak jadi, meninggal dahulu, diwariskan ke Tuan. Apakah dimulai ketika Tuan buka kedai? Menurut minhaj tak, famina syira. Mana minasyira? Tuan buka kedai dulu, habiskan barang ini, kemudian beli baru itu. Paham ya? Mana untuk barang yang awal itu tak ada. Barang yang awal tak dihitung. Tak dihitung. Karena itu kan ibadah dari itu, famina syira. Itu saya tentu juga cara macam itu. Habiskan barang dulu, kemudian mulai haul. Ini ibaratnya. Bukan faminal be, karena ketika Tuan mula buka kedai, Tuan tidak membeli. Tapi apa? Jual. Tapi dia tak boleh masuk syirak yang ayahnya. Syirak yang seterusnya. Karena kepemilikannya itu berganti. Kepemilikannya berganti.
Dan itu syarat yang setelahnya itu juga, sof tengok ya. Syarat yang setelahnya juga tidak terpenuhi. Dengan case-nya Ustaz Muhammad Nur ini tidak terpenuhi. Apa? An yakuna tamalluk bi muawadhah. Memiliki barang untuk kedai runcit itu harus dimiliki dengan muawadhah, tukar menukar. Muawadhah dibilang walau ghairu mahdhah, walau ghairu mahdhah. Muawadhah ada dua, ada tukar menukar pure, ada tukar menukar yang tidak pure. Macam jual beli, itu tukar menukar yang pure tukar menukar. Kenapa dikatakan jual beli itu tukar menukar yang mahdhah? Jual beli dikatakan tukar menukar yang mahdhah karena fasada bi fasadil iwad. Kalau Tuan Muhammad Nur beli kepada saya handphone, handphonenya rusak, jual beli ini batal, rusak, tak jadi. Kenapa? Karena Tuan Muhammad Nur dari awal nak beli handphone yang benar, bukan handphone yang rusak. Berbeza, ada yang namanya muawadhah ghairu mahdhah, seperti pernikahan. Pernikahan itu ada tukar menukar jelas. Anda menukar istri dengan mahar. Loh, bukankah ada qabil tu nikahaha bil mahril madhkur? Bukankah ayah itu menikahkan anaknya dengan mahar? Ada semacam muawadhah, ada jual beli di situ. Akan tetapi jual beli ini bukan saya merendahkan. Ada tukar menukar memang. Akan tetapi tukar menukarnya ini dia tidak pure. Ada mix ibadah di situ. Ada mix apa? Ibadah. Bagaimana mix ibadah itu? Apa efek daripada mix ibadah itu? Kalau maharnya ini rusak, tak sah, pernikahan tetap sah. Mahar ini yang disebutkan berganti dengan mahrul mithil. Contohnya saya nikahkan anak Anda dengan 1 tang vodka. Oh, tak boleh 1 tang vodka. Ya sudah, kalau tak sah, bukan ganti harga vodka, tapi kembali ke mahrul mithil. Itu namanya muawadhah ghairu mahdhah alladzi la yafsud bi fasadil iwad. Muawadhah mahdhah alladzi yafsud bi fasadil iwad. Karena itu, untuk memiliki barang dagangan itu dia harus dengan muawadhah. Sawaun muawadhah mahdhah atau ghairu mahdhah. Mahdhah ini yang pure. Tengok. An yakuna tamalluk bi muawadhah. Al khamis an la yanidda nakison. Saya cepat sedikit ini karena kalau saya baca syarah-syarah semua akan selesai. Kita sudah terlampau banyak ini. Sudah berapa? 30 berapa sekarang? 39. Al-Khamis anlah 39 saya bisa hatamkan Syamsiyah terus gitu. Benar? Syamsiyah saya bisa. Al-Khamis anlah yanidda nakison binakdihi fi athna'il haul. Tidak yanid. Apa itu yanid? Dia apa ya? Sudahlah, saya sudah pernah berdagang sudah. Macam mana Habib? Saya nak jual semua ini, saya nak tukar dengan uang kan ada kan? Sudah nak pindah tempat, lelong. Saya sering tengok itu. Lelong. Kenapa? Sudah macam tak berjaya saya punya apa? Bisnis tak berjaya. Akhirnya dia nak lelang, dia nak tukar semua dengan uang. Itu namanya nadha. Disyaratkan untuk berdagang, dia tidak menukarkan semua barang di kedainya dengan uang. Yang mana uang itu kalau ditukarkan akan kurang daripada harga nisab. Ketika itu sudah, kalau kurang daripada nisab, tijarahnya sudah hilang. Tapi kalau lebih daripada nisab, berubah dari haulu tijarah ke haulu zakatin. Paham toh? Layang kote. Inqata'an nisab dibilang apa? Inqata'an nisab.
Jayyid jiddan. An la yaniddo nakison. An la yaniddo apa? An la yaniddo nakison binakdihi. Dengan nakdihi. Yakni dengan nakdihi. Dia itu pertama kali beli kedai runcit itu dengan apa? Oh, saya beli dengan ringgit. Ya, makna not di sini syaratnya adalah kalau Anda menukar barang dari kedai Anda dengan mata uang kurensi yang Anda beli awal. Bukan saya nak tukar dengan dolar. Akhirnya di situ masih ada makna tijarah karena Anda tidak mengembalikan modal Anda dari awal dengan kurensi yang Anda gunakan pertama kali. Alladzi yuqawwamu bihi. Coba tengok. Amma law nadda binaqdin la yuqawwamu bihi au yuqawwamu bihi wa huwa nisab fala yanqati kama loba'ahu bi ardin idil mubadalah la taqta'u haulat tijarah. Kalau dia menukarkan barang yang ada di kedainya dengan kurensi yang dia tidak beli di awal, beli pakai ringgit ditukar dengan dolar, atau beli dengan ringgit ditukar dengan ringgit tapi ringgitnya ini 200.000 ringgit, latang qati'ul haul, akan tetapi diteruskan dengan haul tijarah nanti. Maknanya kalau uang ini tetap ada di dalam Anda sampai akhir haul, Anda tetap wajib zakat 2,5. Dari 200. Dan 200.000. Wadah? Cek. Asadis. Ayo. Asadisu an la yaqsidal kunyata fi athna'il haul. Yang keenam adalah an la yaqsidal kunyah. Orang ini tidak bermaksud kunyah. Kunyah ini macam nak timbun, tong nimbun ya. Hah? Nak simpan. Dia punya kedai runcit, bete tak ya jual. Terus macam mana ini? Kita makan saja sekeluarga. Banyak. Atau kita panggil cilor-cilor, kita masak, bertriki telur, nanti minyak kita simpan di rumah. Apalah yang nak busuk-busuk itu kita beli cilor. Yang oke-oke kita makan sendiri. Ini ada beras yang utuh, beli cilor. Yang tak utuh, beli kita. An layak sidal kunyah fi atna'il haul. Jadi sudah punya kedai runcit, setelah 7 bulan dia tak ada bekerja. Dia merajuk, mungkin tak ada yang nak apa? Tak ada yang nak beli. Akhirnya apa? Diboykot. Akhirnya dia makan sendiri itu apa? Stok itu. Dan ini cukup niat saja. Cukup niat kunyah tangkoti, tidak perlu sampai menghabiskan stok itu, cukup niat. Berbeda dengan tijarah. Anda tidak bisa untuk niat tijarah saja kemudian mulai haul. Akan tetapi kena niat tijarah dan tamalluk juga. Jadi niyah ma tamalluk. Di kunyah niyah faqat, niyatun mujarradah. Jadi dikatakan wa inna ma athara mujarradu niyatil kunyah guna niyatit tijarah li annal habsa lil intifa' wan niyah muhassilatun lahu. Karena yang namanya habs, menyimpan itu untuk ambil faedah, untuk menggunakannya, dan cukup dengan niat Anda sudah mendapatkan intifa. Wa tijarah at-taklib bi qasdir ribih. Yang namanya tijarah itu menukarkan harta dengan qasdir ribih, dan itu tidak cukup dengan niat saja. Anda kalau niat tijarah Anda akan dapat untung. Ada, saya niat berdagang. Apakah hanya dengan niat berdagang Anda bisa mendapat untung? Tak ada kan? Niat berdagang dan berdagang benar-benar berdagang, Anda baru dapat untung. Berbeda dengan yang namanya menyimpan. Anda tak ya apa ya? Anda menyimpan itu sebenarnya tidak bergerak. Apa? Tidak berbuat apa-apa, itu namanya menyimpan. Menyimpan. Tak jual itu apa? Tak berbuat, tak guna apa-apa. Itu namanya sifatun salbiyah ini. Dia sifatun salbiyah ini, dia tak buat apa-apa.
Karena dia tak buat apa-apa, untuk membezakan tak buat apa-apa yang membahayakan tijarah dan membahayakan tijarah, ditambahi apa? Ya. Niat saja. Tambahin niat saja. Dengan adanya tidak apa-apa plus niat, dikatakan Anda ini sudah memotong tijarah. Sudah memotong Sudah. tijarah. Apa? Kalau tijarah tadi bermulanya hal apabila dia tamalluk. Tamalluk itu mesti syarat cukup nisab. Ataupun Nisab itu hanya digunakan di akhir haul saja. Coba tengok ya di kata-kata minhaj di sini. Syartu zakatit tijarah al-haulu wan nisabu bila mu'tabaran di akhiril haul. Coba tengok. Mu'tabaran bila di akhiril haul. Jadi kalau Anda ini mula tijarah hanya mungkin cuma dengan telur dan minyak, kemudian setelah setahun beruang satu kedai full, Anda kena zakat. Wakila bitarafaihi, wakila wa fi qaulin bitarafaihi, akhir wa awal, wa fi qaulin fi jami'ihi, dengan semua dari awal sampai akhir. Itu laisa mu'tamad. Al mu'tamad bila bi akhiril haul, mu'tabaran bi akhiril hauli faqat. La yustaratul nisab fi awwalihi wala fi wasatihi. Wadah Ustaz. Wa an la yaksidal kunyata fi athna'il haul wa wajibuha rubu ushril qimah. Yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 daripada qimah, daripada harganya. Bukan saya kedai rungkit, saya nak keluarkan minyak sajalah, saya nak keluarkan telur saja, tak boleh. Anda kena tutup akun semua. Anda tengok, oh ini semuanya kedai rujak saya ini sekarang setelah tutup akun semuanya adalah 200.000 ringgit. Maka saya kena keluarkan 2,5 daripada 200.000. Saya tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk telur, beras, atau es krim atau apapun. Tak boleh. Kalau es krim nanti tiba-tiba ada yang jualan kayak macam itu, tak boleh. Kena keluarkan dalam bentuk apa? Uang. Rubu ushril qimah wa yuqawwamu bi jinsi ra'sil mal. Dan harus ketika tutup akun dikembalikan, dihitung harganya itu dengan apa pertama Anda beli. Anda beli dengan apa? Bila dengan rupiah, bila dengan dolar, bila dengan ringgit. Allah ya Habib, saya tak beli Habib, saya dapat warisan dari abah saya. Terus macam mana? Binagil balad. Kurensi yang dipakai di kota itu apa? Allah, di kota saya dipakai real Yamani Habib, tapi saya tak suka, tak boleh kena dengan real Yamani. Kalau Anda usaha buka kedai runcit di Malaysia, tapi Anda ketika pertama kali beli menggunakan dolar, tutup akunnya kena pakai dolar. Tapi kalau Anda menggunakan dari awal, Anda tidak membeli, tapi Anda mendapat warisan, tutup akunnya Anda menggunakan apa? Nakdil balad. Wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhiril qaul. Hada wa soalan. Wadah? Dan tidak disyaratkan di zakat tijarah itu untuk nisab kecuali bila akhiril qaul saja. Walaupun ketika Anda memulai usaha hanya dengan 5.000 ringgit, tapi ketika akhir tahun sampai 200.000 ringgit, maka ketika itu apa? Anda wajib zakat. Sampai sini ada yang tanya? Jadinya zakat tijarah ni hanya yang apa? bagi perdagangan barang lah. Kalau macam manfaat, servis memang tak ada. Wallahu alam, dengan saya paham semacam itu. Karena ketika di servis itu susah nak kira nisab macam mana? Nak kira nisab macam mana? Sebab dia bukan kira untung. Apa? Dia tak kira untung, dia kira harga barang. Problemnya kat situ. Itu dia, yakni di dalam zakat tijarah, di dalam berniaga ada barang dan untung, semuanya kena dikira.
Jadi walaupun modal Anda itu 5.000, tapi untungnya 95.000, zakat barang dan untung kena dikira. Tapi kalau servis macam mana? Saya taksi. Saya punya kereta taksi dan saya driver taksi. 1 tahun tak zakat macam mana? Oh, kena taksi Anda itu harganya berapa? Tak tahu di sini mobil kereta taksi mahal tak? Dengan kereta biasa mahal mana? Selalu orang Hah? tak beli. Hah? Taksi murah sih. Benar kah? Murah sih taksi ya. Fashion itu profession dia. Anda tahu di Jordan itu taksi jauh lebih mahal daripada kereta biasa. Ini benar. Anda tak tahu itu, Ustaz? Saya punya ada satu orang Indonesia perempuan menikah dengan driver taksi. Dia cakap dengan saya, taksi dia itu dijual dengan harga sekitar hampir $60.000. Satu trip, 60.000 dinar. 1 dinar berapa ringgit? 5 ringgit. Kok ada 5? 5 dikali 60.000 berapa? 300.000 ringgit. Kereta taksi biasa, saudara. Hah? Government policy. Mahal sangat kereta taksi. Yakni jadi driver taksi, uang tak banyak, kemudian disuruh akhir haul zakat 2,5% daripada taksinya. Siapa yang jadi taksi? Karena itu untuk apa ya? Servis ini Anda ini nak zakatnya, Anda nak hitung apa? Nak hitung apanya? Tijarah ada yang dihitung. Servis ini apa? Adapun akan terlampau memberatkan apa? Muzaki. Terlampau memberatkan muzaki. Karena itu, wallahu a'lam ya nih. Dulu ketika berdebat, Syed Mustafa bin Smith di antara orang-orang yang mendukung ada zakat untuk rental-rental ini. Tapi kelihatannya setelah saya pahami lagi, katanya al-haq ma'aguru saya, kata Abdurrahman Segaf, bahwasanya la zakata fi, tidak ada zakat di rental-rental itu. Karena terlampau takwimnya susah. Tapi kalau zaman sekarang ya, bisnes yang paling kaya semua tak ada barang, semua servis ya. Contohnya Amazon, Hah? contohnya apa, Alibaba, Airbnb, Grab. Bisnes ni semua dia orang kan tak ada, dia kan perkhidmatan, tapi dia orang untung paling banyak. Wallahu a'lam, mungkin diambil bukan daripada zakatul tijarah, bukan zakat-zakat yang lain. Mungkin zakatul nakden. Oke, cuma Anda kena zakatul tijarah. Di Syafi'i susah. Di Syafi'i susah. Mungkin di mazhab-mazhab lain boleh. Di mazhab-mazhab lain boleh. Atau mungkin ada aqwal dhaifah Syafi'i. Tapi di dalam Mu'tamad susah. Aidah dia sebab dia perlu dinilai daripada harga barang tu. Iya, kan 2,5%. Dari apa? Dari barang yang untung. Oke, barang tak ada. Ya, barang tu. Tak dari mana? Dari untung. Dari untung saja boleh. Apa? Oke, dari untung saja. Masuk ke zakat apa? Saya tak tahu zakat apa. Di zakat tijarah, barang dan untung. Untung saja macam mana? Mungkin nanti ada orang mengkiaskan, Habib, ini kalau barang dan untung saja kena zakat, apalagi untung saja, Habib. Seharusnya apa? Saya kalau macam ini pandai saya boleh mengkias-kiaskan. Kena seharusnya boleh, Habib. Mungkin kalau ada mufti wilayah yang tengok pasal ini di mazhab Syafi'i kan susah. Di mazhab Syafi'i saya kira susah pasal. Macam mufti wilayah dia juga fatwa tentang macam seperti zakat pendapatan. Saya tak tahu zakat pendapatan ini di Indonesia pun ada. Cuma saya tasawurnya masih belum jelas. Tapi dalam Syafi'i memang Apa? dalam mazhab kita. Yang saya paham ya, Mas, mazhab pendapatan itu macam ini. Anda bekerja di office saya, Anda dapat gaji 1 bulan 10.000 ringgit. Saya keluarkan sudah dipotong
2,5% daripada 10.000. Oke, ini masih belum sampai haul. Macam mana anda nak potong saya? Ya, saya biasa daftar. Dia kira contoh saya 10.000 gaji. Oke. Dia kali 12. Okey, 120,000. Okey, ini sudah dia kata ini sudah lepas. Tapi dia tolak komitmen kita. Tolak komitmen. Saya paham ya nih. Apakah anda terima gaji 1 tahun 1 kali? Kalau itu bisa terjadi di dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau gaji ini anda biarkan di office. Jadi uang anda 10.000, nanti bulan depan 20.000, 30.000, 40.000, di akhir tahun jadi 120.000. Ini sudah mengendap, tak bergerak. Itu masih bisa untuk saya terima. Padahal masih ada menurut saya masih ada problem. Karena yang mengendap 1 tahun bukan 120.000 tapi 10.000 ini. 10.000-nya. Yang 20.000 11 bulan, 30.000 10 bulan, 9 bulan, 8 bulan terus macam itu. Tapi oke lah, saya masih boleh terima itu. Tapi Anda terima gaji setiap bulan. Setiap bulan masuk ke akun Anda 10.000. Kemudian kan Anda buat bayar kereta, Anda buat bayar kampus, Anda buat bayar istri muda, istri tua, semua Anda nak bayar. Terus macam mana Anda nak wajib zakat? Habib, ini sikit saja 2,5. Bukan sikit, maknanya ini masalah uang. Uang itu walaupun sikit, sensitif. Iya, sangat-sangat sensitif. Di Jordan itu roti itu kalau naik 5 sen demo tuan. Benar apa tak? Naik 5 sen demo. 5 sen tuh, ya Allah, apa 5 sen itu? Macam 10 sen di sini, atau mungkin macam 15 sen. Naik 5 sen. Masalah mah ya ini. Masalah. Uang ini sensitif. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhadu malu mri'in illa bi tibatin min nafsi. Jangan sampai ambil sikit pun harta orang kecuali orang itu ridho. Karena jubilat insan ala hubbil mal. Anda boleh ambil istri, Anda boleh ambil anak, jangan ambil uang. Kenapa dengan uang saya boleh buat istri baru?